Lalu mengapa polisi belum mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar indekosnya? Sudah bergabung bersama kami Kepala Bareskrim Polri 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan psikolog forensik Reni Kusumo Wardani. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, baik Mas Teka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ito, secara sederhana, ini kasusnya agak tricky atau sesungguhnya sudah ada kunci yang bisa membantu polisi menyelidikinya? Kalau menurut saya penyidik sudah menemukan kunci ya. Kuncinya pertama adalah hasil otopsi. Hasil otopsi kan ini dilihat daripada mencari penyebab maupun waktu kematian. Hmm. Ya, kemudian memang dipertimbangkan ekshumasi karena itu kan diperbolehkan melalui pasal 133, 34, 35, 135 KUHP. Meskipun harus izin daripada keluarga selama 2 hari ya. Kemudian itu kalau memang dari hasil otopsi ada hal-hal yang perlu didalami. Yang kedua adalah CCTV ya. CCTV itu kan real time ya, sehingga di sana bisa melihat sebab kematian dengan waktu sebelum waktu kematian dan mungkin sesudah waktu kematian. Nah, nanti di sana dilihat. Kemudian tadi juga Pak Kabid Humas kan sudah menjelaskan tentang keterangan daripada penjaga kos. Aha. Itu tentunya beliau menyampaikan hasil daripada penelusuran digital forensik ya, jadi digital forensik dari pembicaraan telepon mungkin daripada istrinya ataupun dari orang lain. Kemudian juga hal yang lain adalah di sini tentunya kita harus melihat penyebab-penyebab lain yang memungkinkan terjadinya pembunuhan tersebut kan memang dari hasil sidik jari juga kan perlu Mhm. didalami kembali ya. Kemudian tentunya dari psikologi forensik juga lihat daripada rekam jejak yang bersangkutan Mhm. dari segi psikologi maupun daripada kesehatan yang bersangkutan. Oke. Tapi kalau saya melihat ini karena dia mengkonsumsi obat, ini mungkin Ibu Reni akan bisa lebih jelas untuk Nah. menyampaikan apakah ada pengaruh terhadap kondisi. Cuman membuat keganjilan adalah dengan adanya lakban di kepalanya itu, Mhm. Mas. Oke, Bu Reni, gimana cara membaca itu? Apakah akan sulit membaca atau menelusuri penyebabnya atau kasus ini kasus apa sebetulnya? Iya, banyak sekali spekulasi yang berkembang di masyarakat ya, Mas Tifal, yang semuanya bisa menjadi pertimbangan untuk menganalisis sebab kematian korban. Namun tentunya di sini perlu kehati-hatian dan kecermatan di dalam menganalisisnya. Yang pasti ini bukan kematian yang natural. Hmm. Tapi untuk memastikan penyebab kematian seseorang dalam perspektif psikologis, umumnya menggunakan tools otopsi psikologis. Hmm. Jadi ada beberapa area yang perlu diidentifikasi sebelum dapat dianalisa cause of death dan manner of death-nya. Psikolog biasanya perlu meneliti detail kematian, misalnya dengan meneliti TKP serta situasi korban saat ditemukan. TKP ini perlu dilihat detailnya seperti misalnya apakah ada kemungkinan akses masuk lain ke dalam kamar korban Ya. selain lewat pintu yang terkunci dari dalam. Hmm. Apa saja barang-barang yang ada di dalam kamar yang bisa menunjukkan situasi tertentu seperti apakah situasi kamar berantakan, seperti baru ada pergumulan atau rapi, Hmm. bersih. Apakah ada benda-benda yang berisiko tinggi terhadap perilaku mungkin bunuh diri. Hmm. Apakah ada catatan-catatan tadi disampaikan oleh Pak Ito, jejak digital ya baik dalam laptop maupun di ponsel korban. Hmm. Dan selain TKP perlu diobservasi situasi korban saat ditemukan dan detail kematiannya. Jadi bagaimana hasil otopsinya? Oke. Apakah ada bekas-bekas kekerasan atau tidak pada tubuhnya? Oke. Keadaan mayat atau jenazah ini termasuk di dalam pertimbangan analisis. Hmm. Baru kemudian kita menelusur ke belakang ke riwayat kehidupannya Hmm. untuk mengidentifikasi bagaimana sih riwayat keluarganya, baik keluarga besar maupun keluarga kecilnya. Oke. Apakah ada riwayat keluarga dengan perilaku khas tertentu seperti riwayat keluarga yang bunuh diri atau mengalami gangguan jiwa. Nah. Nah, di sini kita akan bisa dapatkan gambaran kepribadiannya, pola Hmm. tipikalnya di dalam respon korban ini terhadap stres, apakah ada stresor terkini, bagaimana hubungan interpersonalnya, Baik. rencana kehidupannya, dan masih banyak yang harus ditelusur ya sehingga kita bisa memastikan. Atau Oke. bisa jadi ya ini accident death akibat adanya satu gangguan jiwa tertentu Dan yang mhm. dialami korban. Iya. Oke, dan ini menurut Anda Pak Ito makanya jadi perlu untuk mengetahui jejak digital dari Arya Daru ini dan lewat digital forensik ini jadi kunci begitu?
Betul, kan yang bersangkutan kan tugasnya adalah di memang fungsi yang cukup berbahaya ya, yaitu TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Hmm. Saya kebetulan dengan almarhum ini, beliau pernah bertugas di Myanmar sebagai local staff dan saya mantan dubes di Myanmar. Ah. Jadi kalau rekam jejak dari kepribadiannya orangnya sangat menyenangkan, dia senang olahraga dan lain sebagainya. Dan betul yang dikatakan Bu Reni, memang waktu kematian itu juga akan menentukan dengan hasil pengolahan daripada CCTV. Karena CCTV kan real time. Jadi kalau misalnya waktu kematiannya itu diperkirakan jam 3. Nah, kita akan telusuri sejak jam 3 ke bawah, mungkin sampai sore atau apa. Apakah ada orang-orang lain di sana? Apakah bersama-sama dengan dia di sana? Dan satu hal lagi mungkin ekshumasi ini biasanya penting ya, kita tahu bahwa pengungkapan kasus Yosua ya, kemudian ada pengungkapan kasus yang lain kan dilakukan ekshumasi ternyata, atau Vina ya, itu ternyata Ada ditemukan fakta baru. hal yang sangat signifikan ya. Nah, ini tentunya mungkin pertimbangan dilakukan ekshumasi ini juga akan menjadi pertimbangan yang penting untuk dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Demikian. Oke, sehingga menurut Anda, Bu Reni, kalau membaca nuansanya dan temuan-temuan sejauh ini, udah terang belum ini kasusnya kasus apa? Ya, belum ya. Jadi ini masih di dalam proses penelusuran karena kalau kita lihat di CCTV itu kan kelihatannya, malam sebelumnya itu tampak seperti baik-baik saja. Namun analisis psikologis tertampil baik-baik saja itu belum tentu baik-baik saja. Hmm. Bisa saja yang bersangkutan melakukan masking emosi. Orang yang mengalami gangguan depresi atau keputusasaan tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang jelas ya. Jadi mereka bisa menyembunyikan perasaan mereka dengan baik sehingga terlihat seperti biasa-biasa saja. Penjaga Bahkan indekos yang tampak tenang di CCTV itu bisa dikaitin nggak kira-kira? ya, itu tadi, kita harus mendalami lagi, menelusur ke belakang begitu ya. Karena seseorang dalam perilaku yang sepertinya baik-baik saja secara psikologis belum tentu dia baik-baik saja. Nah, tidak baik-baik sajanya ini kenapa? Apakah ada gangguan-gangguan psikologis tertentu ataukah dalam keadaan stressful karena lingkungan sosial? Nah, ini jejak digital serta informasi dari orang-orang signifikan akan sangat signifikan membantu penelusuran dan memastikan penyebab kematiannya. Oke, sehingga menurut Anda, Pak Ito, singkat saja, kalau Anda membaca pergerakan kasusnya sekarang, harusnya nggak perlu butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan kasus ini, duduk perkara bagaimana ya? Iya, Pak Kapolda kan menyatakan kira-kira sepekan beliau sudah akan menyampaikan hasil daripada penyidikan ya. Saya kira menurut saya kalau sampai Pak Kapolda menyampaikan tentunya pertimbangan dari penyidik bahwa kasus ini tidak terlalu sulit ya. Hanya sebelum, betul kata Bu Reni, sebelum ini menjadi jelas kesimpulan dari Pak Kapolda, sebaiknya kita tidak berspekulasi Baik, demikian. oke. Pak Ito, Bu Reni, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Terima kasih. Malam.